Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Selamat Puji malam. syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena berkat dan kasih-Nya, kita boleh berkumpul untuk mengadakan ibadah Rabu malam melalui media virtual Zoom. Sebelum kita mulai acara perbaktian kita mengundang Roh Kudus dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Baiklah, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 200, Berilah padaku Alkitab yang suci.
Sebagai doa pembuka, kita minta kesediaan Bapak H. Hasibuan. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, di mana Engkau masih memberkati kami hingga pada malam ini kami dapat berkumpul untuk melakukan ibadah Rabu malam pada malam ini, sekalipun hanya melalui aplikasi Zoom ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati perangkat yang kami gunakan supaya acara ini dapat berlangsung lancar sampai selesai Bapak. Kami berdoa kepada Bapak M. Simbolon yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau curahkan Roh Kudus supaya apa yang disampaikan Bapak M. Simbolon boleh kami terima dalam kebaktian kami ini ya Bapak. Bapak, di sini kami terkhusus berdoa di mana Engkau telah mengizinkan Ibu mertua dari Bapak N. Huta Barat untuk beristirahat dari jerih payahnya Bapak. Hanya Engkau memberikan penghiburan dari surga untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa bagi seluruh kami yang ada di Zoom ini, berkati kami sepanjang peribadatan kami ini Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Selanjutnya, kita bersukacita oleh karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh adik-adik kita, Tio dan Theodora Panjaitan. Tunggu sebentar, lagi dipersiapkan. Ada sedikit gangguan.
Baiklah, terima kasih atas lagu pujian untuk Tuhan yang telah diberikan oleh adik-adik kita. Biarlah itu boleh mengangkat iman kerohanian kita kepada Tuhan, betapa luar biasanya baik Tuhan kepada kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak M. Simbol. Selamat malam bagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang bisa hadir di dalam Selamat malam. Terima kasih kepada anak kami, Tio dan Peo, yang sudah membawakan lagu spesial sebagai pujian bagi Tuhan pada malam ini. Terima kasih juga kepada saudara kami, Juli dan Pak Turangan, yang mempersiapkan acara ini supaya kita bisa beribadah dengan baik pada pertengahan minggu ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernah saya janjikan saya akan memberikan satu seminar, yaitu membongkar rencana besar setan. Tapi karena pelajaran ini cukup panjang, pada malam ini saya akan mengutip sebagian atau cuplikan daripada pelajaran itu sendiri. Yaitu saya akan membacakan dari Yehezekiel 36 ayat 8, ayat 24 dan 28. Sebelumnya saya minta mohon maaf kepada saudara-saudaraku karena saya tidak bisa tampilkan di screen ini. Saya sesuai kemampuan saya hanya bisa membacakan firman Tuhan pada malam ini. Sebelum kita teruskan, mari kita lebih dulu minta doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau yang kami muliakan ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat Tuhan. Sehingga pada malam ini Tuhan, kami dapat beribadah, memuliakan nama Tuhan walaupun melalui Zoom ini. Hadirlah Engkau Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk belajar firman-Mu, agar pelajaran yang sedikit ini Tuhan bermanfaat bagi kehidupan kami terutama pada akhir zaman ini Tuhan. Supaya kami masing-masing dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tantangan yang lebih menyusahkan kehidupan kami. Tuhan yang di sorga, biarlah janji Tuhan yang menjadi pegangan kami bahwa Engkau selalu bersama dengan kami, kesulitan apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Baik saudara-saudaraku, kutipan dari Alkitab, yaitu nubuat kitab suci, yang tertulis di dalam Yehezekiel 36 ayat 8, 24, dan 28. Ayat 8 bunyinya begini, maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Ayat 24, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu, yaitu ke Mesir. Yaitu ke Israel. Ayat 28, dan aku akan diam di dalam negeri yang akan kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Firman Allah menubuatkan bahwa kembalinya orang-orang Israel ke tanah perjanjian sudah lama diketahui oleh setan atau Lucifer. Ayat-ayat itu yang mengilhami dan memotivasi para tokoh Zionisme internasional. Iblis sudah membaca ayat-ayat di atas, bahkan sebelum tokoh Zionisme internasional itu lahir ke dunia ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita pahami dulu tentang sejarah dan siapa saja yang dipilih setan untuk melaksanakan rencana besar setan atau Lucifer itu, yaitu tokoh-tokoh ataupun agen-agen
setan dalam organisasi Zionisme internasional, sering disebut dengan globalisme. Pada awalnya berdiri suatu organisasi yang sangat rahasia, yang apa? Saya ulangi. Pada awalnya berdiri suatu organisasi yang sangat rahasia yang disebut Freemason, yang bertujuan berkedok untuk memajukan umat manusia. Organisasi ini didirikan oleh tokoh Yahudi yang bernama Sir Henry Vance yang menulis buku tentang The Restoration of the Jew pada tahun 1621. Artinya, buku itu yaitu pemulihan atau perbaikan kembali bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Itulah buku yang ditulisnya. Kemudian David Reuben pada tahun 1640 mencanangkan bahwa negeri Yahudi akan dibangun kembali sebelum kedatangan Mesias. Yang mana Mesias yang dimaksud bukan Yesus Kristus yang diyakini oleh umat Kristen atau yang kita yakini. Sampai sekarang bangsa Israel atau bangsa Yahudi masih menunggu datangnya Mesias itu. Pada tahun 1717 terbentuklah sebuah organisasi yang sangat rahasia yang disebut dengan Freemason, yang terdiri dari 3 kelompok atau 3 jenjang atau level. Level pertama disebut Freemason untuk umum, tampil sebagai organisasi sosial kemanusiaan. Dan inilah sebagai tampilan luar untuk menutupi tujuan sesungguhnya daripada organisasi itu. Lalu level kedua, Freemason kerajaan atau kenegaraan. Level kedua ini tampil dalam forum resmi kenegaraan di pemerintahan untuk seluruh dunia, yaitu urusan globalisasi. Sedangkan level yang ketiga disebut dengan Freemason alam semesta, adalah jenjang level yang tertinggi yang mengendalikan semua gerakan Freemason di seluruh dunia. Istilah alam semesta sebenarnya merupakan tampilan terselubung untuk alam supranatural, alam roh, atau alam gaib. Karena sebenarnya di balik tampilan luar sebagai organisasi sosial kemanusiaan, Freemason sebenarnya adalah sebuah organisasi yang dirancang sedemikian rupa oleh setan atau Lucifer untuk suatu rencana yang brilian, yaitu untuk mempersatukan dunia dalam suatu tatanan dan satu pemerintahan yang kita kenal dengan The New World Order atau tatanan dunia baru. Pada hakikatnya, setelah mengetahui tujuan utama Freemason ini, banyak tokoh-tokoh bangsa Israel atau tokoh-tokoh bangsa Yahudi merasa terkecoh. Karena yang benar-benar mengetahui rahasia Freemason alam semesta ini ialah utusan iblis atau utusan Lucifer. Sementara di sisi lain, orang Yahudi atau tokoh-tokoh bangsa Israel menginginkan mendambakan agar bangsa Israel itu sudah bercerai-berai dan bangkit kembali sebagai nubuatan di dalam Alkitab. Karena fanatisme agama dan rasa ultranasionalis menjadi motivasi utama yang menggerakkan dan mendorong para tokoh Yahudi atau Israel untuk berjuang dan gigih untuk memperjuangkan bersatunya kembali bangsa Israel itu. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1776, lahirlah organisasi baru yang disebut Iluminasi. Organisasi ini dipimpin oleh Adam Weishaupt dan Iluminasi menjadi mitra kerja
dari Freemason, sehingga dikenal Freemason Illuminasi. Organisasi ini bergerak dalam bidang politik, agama, dan revolusi sosial. Mayer Ansel Rothschild tahun 1744 sampai 1812 adalah pendiri Illuminasi. Itu Rothschild, keluarga Rothschild. Tokoh ini adalah bangsawan Yahudi yang anti-Kristen. Keluarga atau lebih tepat disebut dengan dinasti Rothschild ini bukan hanya merupakan keluarga terhormat, tapi juga menduduki jabatan-jabatan penting dalam berbagai perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat dan merupakan konglomerat yang menguasai banyak perbankan di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Mereka juga menguasai ekonomi dan keuangan. Ternyata mereka juga menguasai media massa, bahkan siapapun yang menjadi penguasa atau presiden Amerika Serikat harus banyak mendengar dan menghargai pendapat daripada konglomerat orang Yahudi ini. Akhirnya pada tahun 1782, Freemason dan Illuminasi dilebur atau merger menjadi satu gerakan yang ditampilkan lebih dari 100 tahun berikutnya dengan nama Zionisme Internasional. Tepatnya Zionisme Internasional ini didirikan di Swiss pada tahun 1895. Apakah Anda masih ingat bahwa Bait Allah bangsa Israel atau Yahudi dibangun di atas bukit Gunung Sion? Wilayah Yerusalem dan sekitarnya adalah wilayah pegunungan. Dengan diruntuhkannya Bait Allah yang pertama dan dengan dibakarnya Bait Allah yang kedua, maka praktis orang Yahudi atau bangsa Israel kehilangan tempat atau pusat peribadatan. Maka gerakan Zionisme pertama jelas untuk menyatukan bangsa Israel yang tercerai-berai di kurang lebih 100 negara bangsa di seluruh dunia ini. Yang kedua adalah untuk membangun kembali Bait Allah. Yang ketiga, di kota tua Yerusalem, tepatnya di atas Gunung Sion. Itulah sebabnya mereka menamakan gerakan mereka Zionisme Internasional. Sebenarnya siapa sutradara yang sangat berperan mengatur program atau rencana besar Zionisme Internasional itu? Tidak lain adalah setan atau Lucifer, si pembohong besar yang mengecoh para tokoh-tokoh orang Yahudi dan pembesar-pembesar penguasa dunia ini. Sebagaimana kita ketahui, Lucifer adalah malaikat yang diciptakan Tuhan. Lebih cerdas dan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat-malaikat yang lain waktu di sorga. Dia atau Lucifer tahu bahwa tidak mungkin dia menghalangi atau menggagalkan nubuatan Alkitab. Ia tahu dia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk membatalkan nubuat. Yaitu yang saya baca di dalam Ezekiel tadi. Lalu dengan kecerdikan dan kelicikannya, ia justru menunggangi firman Tuhan, yaitu nubuat dari Alkitab, untuk mewujudkan rencana jahatnya. Dia tetap menggunakan strategi, yaitu melemahkan, lalu yang kedua melengahkan, dan yang ketiga mengecoh terhadap tokoh-tokoh Yahudi yang paling pintar. Dan yang kedua orang-orang terkenal atau berpengaruh
Dan yang ketiga, orang-orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan, antara lain kekuatan politik, persenjataan, dan kekuatan finansial atau ekonomi, dan terakhir pemimpin-pemimpin agama di seluruh dunia. Pembocoran rahasia. Sepertinya berhenti nih. Nanti kita coba cek dulu ke Pak Simbolon. Harap bersabar karena memang lagi putus jaringan di tempatnya Pak Simbolon. Halo, bisa dengar Pak? Silakan, Bu. Halo. Sudah Bu, boleh Bu. Silakan Bu. Lanjut Pak Simbolon. Oke, maaf ya, ada gangguan teknis. Maklumlah. Kembali saya ulangi saudara-saudaraku, bahwa kenapa rencana setan ini bisa kita dengar sekarang? Karena ada pembocoran rahasia. Karena kita tahu adalah Freemason dan Iluminasi itu yang sekarang digabung menjadi Zionisme internasional, ya, itu sangat rahasia. Tetapi ada pembongkaran rahasia. Ya, saya akan bacakan di sini suatu yang tidak pernah diharapkan oleh para tokoh Freemason, Iluminasi maupun Zionisme internasional akhirnya terjadi, yaitu pembocoran rahasia. Apa itu rahasia? Yang melakukan adalah seorang perempuan Yahudi keturunan Prancis. Wanita ini menyerahkan berkas dokumen rahasia Zionisme internasional kepada seorang profesor yang berkebangsaan Rusia. Perempuan Yahudi Prancis ini adalah orang penting dari Freemason, terutama dalam masa perintisan penggabungan antara Freemason dengan Iluminasi. Dokumen rahasia ini akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia pada tahun 1901. Dan pada tahun berikutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Kemudian ke bahasa Jerman, ke bahasa Italia, dan terakhir kepada bahasa Inggris. Kemudian di tahun 1951 diterjemahkan ke bahasa Arab. Dan dengan demikian terbongkarlah rencana iblis yang sangat rahasia lewat gerakan Zionisme internasional ini. Dan saat ini kita pun mendengar dan mengetahui. Semoga kita bisa lebih mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan kita setelah kita mendengarkan rahasia setan ini. Kesimpulan, saudara-saudara, pada dasarnya program kerja Zionisme internasional adalah gabungan dari rencana kerja,
Freemason, dan Iluminasi. Namun semua dimodifikasi dan disempurnakan dengan menyesuaikan diri pada perkembangan dan perubahan zaman, tetapi tanpa merubah tujuan utamanya, yaitu bukan untuk sekedar mendirikan Israel kembali, tetapi melainkan melaksanakan rencana besar Lucifer atau setan yang luar biasa, yaitu rencana menguasai dunia ini seluruhnya dengan tujuan untuk menghancurkan lembaga hari Sabat sebagai peringatan akan hubungan kita dengan Pencipta, yaitu dengan rencana dengan diundangkannya nanti Undang-Undang Sunday Law. Inilah rencana yang akan datang untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan yang kita sembah, Pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Lalu yang kedua, menghancurkan lembaga yang diresmikan Tuhan, yaitu lembaga rumah tangga. Saudara-saudaraku, bagaimana cara menghancurkan lembaga rumah tangga? Sebenarnya ini sangat panjang ceritanya. Mudah-mudahan suatu waktu nanti ada banyak pasal yang sudah diutarakan di sini. Ya, ada sekitar 24 pasal yang harus dilakukan oleh manusia nanti setelah rencana Lucifer ini bisa jalan. Tapi tidak mungkin saat ini saya akan bacakan itu. Tapi yang penting di sini ada pesan Alkitab mau saya sampaikan untuk kita pahami dan untuk kita ketahui sebagai modal kita, sebagai pedoman kita, sebagai membawa kita untuk bertahan melaksanakan kebenaran. Yaitu yang pertama, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah, yaitu Lucifer. Boleh kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Pesan yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 18, bunyinya begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang banyak sudah tanda-tanda yang kita alami sendiri dan kita lihat sendiri. Ini adalah merupakan suatu pekerjaan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh oleh agen-agen Lucifer di dunia ini. Kita sudah tahu siapa itu agen-agennya, kita sudah tahu apa itu rencananya. Sekarang kita adalah supaya bisa mempersiapkan diri dan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, yang selalu berdoa, karena kita tidak punya kekuatan, tidak punya wewenang untuk melepaskan diri daripada kesesakan yang akan terjadi sekarang dan yang akan terjadi yang akan datang. Jadi saudara-saudaraku, himbauan ini ya, khususnya yang tertulis dalam 1 Yohanes 2:8 ini dikatakan seorang antikristus akan datang. Siapakah antikristus itu? Saya percaya kita sudah mengetahuinya. Siapa agennya? Kita sudah mengetahui. Siapa pelaksananya? Kita sudah mengetahui. Dan semua ini sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sekarang. Sekarang tugas kita adalah mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan iman kita supaya tetap lebih setia kepada Tuhan. Saya pikir itulah dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menguatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Kembali Amin. saya. Oke, terima kasih buat firman Tuhan yang telah dibagikan oleh Bapak M. Simbolon.
Baiklah, kita punya waktu untuk berdiskusi sekitar 10-15 menit. Apabila di antara kita ada yang ingin menambahkan atau mau bertanya, dipersilahkan. Mungkin Pak Sigalingging ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya? Persilahkan. Oh iya, selamat malam. Saya tadi, apakah kebetulan tadi saya sebentar ke depan. Saya sangat berterima kasih dengan apa yang disampaikan oleh Pak Simbolon, yang sudah mengetahui rencana-rencana setan di balik beberapa organisasi yang beliau sudah sebutkan. Tapi saya kurang dengar atau mungkin tadi terlewatkan, kira-kira cara kerja mereka itu, Freemason Illumination tadi itu, seperti apa cara kerjanya sehingga bisa kita simpulkan mereka itu organisasi yang kira-kira menentang kepada Tuhan, gitulah kira-kira ya kesimpulannya ya. Atau sudah mendapat bocoran apa kira-kira cara kerja mereka itu mempengaruhi kita seperti itu, mempengaruhi iman kita seperti apa cara kerjanya, itu yang ingin saya tanya agar supaya lebih jelas gitu kan. Misalkan apakah dia berbentuk organisasi, katakanlah, kalau saya lihat dari beberapa yang saya dengar itu semacam organisasi nirlaba gitu ya, tidak mengambil keuntungan seperti alam gitu ya, melestarikan alam seperti itu. Tapi apakah itu benar? Yang saya duga itu, saya kira itu. Kalau boleh dijawab kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Bapak M. Simbolon. Baik, terima kasih atas jawaban, atas pertanyaan yang bagus sekali. Sebagaimana kita ketahui bahwa Lucifer adalah salah satu malaikat yang diciptakan Tuhan yang luar biasa, cerdas dan juga liciknya, sehingga dia menjadi malaikat yang sangat sombong. Oleh karena kesombongannya, dia dijatuhkan dari langit ke dunia ini, dan dia dikirimkan kepada raja-raja di dunia ini. Jadi saya sering katakan bahwa strategi Lucifer ini, pertama dia melemahkan setiap orang, setiap individu, setiap pejabat, setiap orang-orang hebat, bahkan setiap pemimpin-pemimpin negara yang ada di dunia ini. Ya, melemahkan. Lalu yang kedua, dia melengahkan, lengah, ya, jadi lalai. Ya, dari kelalaian orang-orang tersebut, akhirnya dia mengecoh. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa level yang pertama itu, level pertama daripada Freemason itu adalah level umum, ya, level umum, yaitu bersifat sosial, ya, tujuannya membantu umat manusia yang sengsara, ya, tapi ini hanya sekedar kedok, ya, itu level umumnya. Ini hanya sekedar kedok supaya banyak orang tertarik, banyak orang ya, mengikuti atau menjadi anggotanya, ya. Lalu yang level kedua adalah level Freemason kerajaan atau kenegaraan, ya, yang mengadakan pendekatan kepada semua negara-negara, kepada semua pemimpin-pemimpin, ya, dengan menjanjikan ya bantuan-bantuan sosial
yang sesuai dengan level pertama tadi. Itulah. Dan kemudian level yang ketiga, yaitu level alam semesta. Ini sebenarnya level yang tidak banyak orang tahu. Ya, hanya orang-orang tertentu ya yang mengetahui rencana ini. Ternyata mungkin Tuhan memberikan peluang sehingga rencana besarnya itu bocor, ya, yaitu yang dibocorkan oleh orang Yahudi berkebangsaan Prancis tadi. Ya. Nah, pertanyaan tadi kira-kira bagaimana? Seperti apa rencana apa ini? Rencana Zionisme internasional ini. Pertama, mereka akan membentuk pemerintahan, ya. Kemudian hak milik pribadi keluarga akan dihapus. Itu nanti ya, nanti. Ya. Baru meniadakan harta warisan dari orang tua. Kemudian yang keempat, mengikis habis rasa patriotisme. Tidak ada istilah pejuang-pejuang di dalam setiap negara. Ya. Tidak ada lagi, oh ini negaraku, ini negaraku, oh ini negaraku. Ini nanti akan dihapus. Ya. Itulah pekerjaan-pekerjaan apa organisasi tadi. Kemudian yang kelima, memusnahkan semua agama. Nanti tidak ada lagi agama. Dan mendirikan spiritual universal, ya, menjadi satu agama, ya. Yang keenam, keberadaan keluarga ditiadakan dan cara menghapus hukum pernikahan. Jadi tidak ada lagi nanti keluarga. Pernikahan pun tidak ada lagi, ya. Kemudian yang terakhir, membentuk satu pemerintahan dunia. Itu yang disebut dengan The New World Order tadi. Nah, bagaimana itu nanti caranya? Sebenarnya masih banyak pelajarannya ini yang bisa detail kita jelaskan, tapi waktunya tidak cukup, ya kan? Nah, bagaimana apa tadi pasal-pasal menghancurkan rumah tangga itu tadi? Di sini ada 24 pasal yang akan diterapkan. Nah, ini nanti bisa terjadi bila mana kita menjadi pengikut dengan secara terpaksa, yaitu pengikut Sandelo. Pertama itu dulu, dimulai dari Sandelo. Nah, ya kan? Sehingga kita tidak bisa berjual beli lagi, tidak bisa bergerak lagi, ya. Kemudian ada vaksin, itu semua berurutan nanti itu. Nah, dengan adanya Sandelo dan vaksin itu yang memaksa orang harus tunduk kepada penguasa ini, ya barangkali inilah yang apa ya, ini sampai di sini kita belum tahu apa, ya. Bagaimana nanti selanjutnya? Justru inilah gunanya kita belajar ini semua, apa rencana ke depan daripada Lucifer ini, supaya kita paling sedikit gambarannya kita tahu seperti apa kerja daripada Lucifer ini. Bagaimana memaksa umat Tuhan nanti sehingga menyembah dia sebagai raja di dunia. Saya pikir itulah sedikit jawaban. Kalau masih ada pertanyaan lain boleh silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Galingging? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau tambahan? Pak Nangari nih, Pak Nangari. Silakan Pak Nangari. Oke, saya sangat tertarik dengan riwayat yang baru kali ini kita dengar lebih jelas, ya. Ini memperkuat sebenarnya kita punya seminar-seminar akhir zaman yang sudah sering kita dengarkan, dan ini sangat memperkuat itu sebenarnya. Cuman begini, ada satu hal yang tadi apakah memang tersebutkan, artinya terkatakan dengan ada dasarnya atau tidak. Karena tadi saya dengar ada seolah-olah kaitannya pekerjaan daripada Zionisme internasional ini dengan vaksin ini.
Nah, kenapa saya perlu menanyakan ini? Karena sekarang ini, pada zaman ini, pada masa sekarang ini, kita Indonesia justru memang ada pertentangan. Ada yang mau divaksin, ada yang tidak. Bahkan seorang tokoh Islam sudah mengatakan, sampai mati saya tidak akan mau divaksin, katanya. Nah, sekarang di Advent saya dengar kita itu tidak ada larangan untuk vaksinasi. Tapi seolah-olah tadi ada rencana daripada iblis untuk menjadikan vaksinasi ini sebagai satu pengaruh untuk Zionisme ini. Mohon keteranganlah supaya maksud saya jangan membingungkan kita. Terima kasih. Jadi, oke, saya ini dulu operatornya dulu. Bagaimana? Iya, makasih, langsung aja ditanggapi Pak Simbolon. Oke, terima kasih Pak Sembiring. Kita tahu sekarang ini bagaimana vaksinasi jadi isu yang sangat luas dibicarakan, dan banyak pendapat-pendapat tentang vaksinasi ini, ya. Karena saya pernah baca suatu tulisan bahwa vaksinasi ini sudah cukup lama dipersiapkan, ya. Tapi untuk vaksin vaksin Corona 19 ini, ya ini yang paling heboh dibicarakan karena berbagai macam tanggapan yang kita dengar, baik dari sosial media, baik dari tokoh-tokoh agama, ya, baik dari orang-orang berkuasa, bahkan orang-orang yang berkompeten menjelaskan vaksin ini. Tadi pertanyaan dari Pak Sembiring, sebenarnya bagaimana kedudukan kita menghadapi vaksin ini? Saya percaya dan saya tetap yakin bahwa Lucifer itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa liciknya, luar biasa kebohongannya. Jadi, ya, sebagaimana kita tahu organisasi-organisasi tadi yang pendirinya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang Yahudi, bahkan yang bukan Yahudi juga ada. Ya, nanti kalau kita pelajari selanjutnya struktur daripada Zionisme internasional itu, siapa ya pemimpin puncaknya, sebenarnya ada sebenarnya. Dan kalau tidak salah itu sudah pernah kita mendengarkan seminarnya yang dibawakan oleh Bapak Tambunan. Ya, kalau masih ingat siapa pemimpin atas daripada Zionisme internasional itu, ada struktur organisasinya. Jadi luar biasa hebatnya orang itu membuat suasana, ya. Pertama, sekarang suasana dunia ini sangat kacau, ya. Karena kalau kita pelajari lebih detail climate change ini, itu luar biasa yang digunakan, ya, secara politis untuk mengacaukan dunia ini. Nah, kedepannya juga manusia ini akan tetap dikacaukan dengan berbagai isu, ya. Apakah itu hoax atau benar atau apapun itu, ya, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan agama, segala sesuatunya, ya, manusia ini akan dikacaukan. Ya. Nah, begitu seluruhnya kacau, maka mereka akan berdiri dan datang sebagai, ya, seolah-olah menjadi juru selamat dunia ini. Saya pikir itu artinya. Soal vaksin itu tadi, ya, memang betul. Dari berbagai pihak, ya, tidak salah. Dari berbagai pihak ada isu begini, begitu segala macam. Ya. Ini adalah upaya mengacaukan kita sebagai manusia. Nah, kalau saya pribadi, kalau masih bisa saya tidak ikut divaksin, ya saya tidak mau ikut divaksin. Itu aja prinsip saya. Soal bagaimana kebenarannya itu ya terserah, lain hal. Ya, ya mari kita pelajari, kita ikuti perkembangannya soal vaksin ini. Baru beberapa hari yang kemarin itu ada diserkan, kalau nggak salah, ya diserkan bahwa vaksin itu baik-baik saja, ya kan? Tapi apakah itu benar?
Apakah itu informasi dari siapa? Ya mari kita sendiri ya perkembangkan pemahaman kita dan mari kita pelajari firman Tuhan ya, lebih detail ya supaya kita mendapatkan petunjuk daripada Tuhan. Saya pikir dengan petunjuk Roh Kudus lah yang bisa menyelamatkan kita. Terima kasih Pak Sembiring. Ada pertanyaan berikutnya Pak Simbolon. Silakan Pak. Karena saya sangat percaya sama Bapak bahwa itu adalah satu bacaan yang sumbernya juga jelas sebenarnya. Cuman kalau saya ingin mengatakan ini kepada orang lain, karena tugas saya juga mengatakan yang benar kepada orang lain kan gitu. Saya memerlukan sebenarnya catatan sumber daripada tulisan ini atau sumber daripada informasi ini, kalau bolehlah kami tahu juga. Supaya jangan pula nanti aku diangkat pula hoak katanya kan. Jadi maksud saya, karena saya sangat yakin saya akan katakan ini pada teman-teman saya semua. Tapi kalau bisa Pak, tolonglah kasih tahu sumber bacaannya Pak. Karena itu tanggung jawab saya nanti kepada polisi kalau saya ditanya gitu Pak. Terima kasih. Bagaimana Juli? Kalau Baik. boleh Pak ya, kalau nanti Bapak bisikkan sama saya nggak apa-apa karena saya serius ini mengatakan itu. Karena apa yang saya percaya saya akan katakan kepada orang lain karena saya tidak mau selamat sendiri Pak. Jadi begini Pak Sembiring ya. Karena informasi ini yang saya tahu memang sangat rahasia. Ya kan? Sangat rahasia. Jadi kalau ini sangat rahasia kita sangat hati-hati. Dan ini saya ada bukunya. Tentu saya tidak sembarangan menyampaikan kalau tidak ada bukunya. Dan ini sudah saya kaitkan dengan buku Maranatha. Buku-bukunya Nubatan, ya, termasuk Maranatha. Oh ya. Di Maranatha itu jelas Pak, ya kan? Nah kalau kita kaitkan, ya, ini connect sekali. Jadi makanya saya berani menyampaikan kepada kita. Ya. Makanya saya bilang di dalam seminar yang akan saya sebutkan itu, karena ini adalah cuplikan daripada seminar yang saya persiapkan. Saya mulai dari awal Pak. Saya mulai dari awal daripada buku mulai dari Alkitab, ya. Kemudian nubuat, baru roh nubuat, ya. Baru fakta sejarah, ya. Fakta sejarah. Dan yang terakhir adalah fakta yang terjadi. Ini kelima-limanya sudah saya kaitkan ini sehingga saya yakin dan percaya bahwa tulisan ini adalah benar gitu loh Pak. Baiklah, nanti kalau Pak Nangari mau minta sumbernya, boleh nanti berhubungan langsung dengan Pak Simbolon aja kali ya. Ya, saya pikir begitu. Oke, terima kasih karena sambil kita bicarakan karena waktu diskusi kita sudah habis. Iya, terima kasih karena waktu diskusi kita sudah habis. Selanjutnya kita akan mengadakan doa karena ini malam permintaan doa. Di sini saya sudah punya beberapa topik doa. Apabila ada yang mau ditambahkan, nanti boleh langsung diinfokan saja. Untuk topik doa malam ini, yang pertama firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kita doakan supaya iman kita boleh diteguhkan, tidak goyah oleh karena adanya antikristus dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita doakan pembicara kita pada malam hari ini, Bapak M. Simbolon. Kemudian yang ketiga kita doakan juga keluarga yang berduka. Ada 2 keluarga yang berduka. Yang pertama, keluarga Bapak Huta Barat atas meninggalnya ibu mertuanya. Kita doakan dan besok pagi rencananya akan dibawa ke Siborong-Borong besok. Untuk itu, biar kita doakan biar perjalanannya boleh baik-baik saja dan semua acara dilancarkan. Kemudian keluarga yang kedua yaitu keluarga Bapak Benyamin Manihurup, yang dimana keluarga ini beranggota jemaat di Pancur Batu. Bapak Benyamin Manihurup sudah beristirahat semalam dan hari ini tadi
dikebumikan. Jadi kita boleh doakan. Untuk yang berdoa, saya minta kesediaan dari Bapak Bena Baban. Bisa ya, Pak? Oke. Diulang tadi yang meninggal Manihuruk Iya. ya, Pak Manihuruk ya? Iya, Bapak Manihuruk. Anggota Pancur Batu. Oke, makasih. Kemudian juga itu, Ibu mertua dari Bapak Enuta Barat besok akan dibawa ke Siborong-Borong untuk dikebumikan. Oke, makasih. Boleh ditambahkan yang lain nanti? Oke, kalau begitu, mari kita mulai doa kita. Pak Berlin, boleh dimulai? Kita langsung berdoa. Oke, jadi langsung ya. Oke, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Maha besar Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Bapa atas anugerah kasih Tuhan, di mana di pertengahan minggu bekerja kami masih boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan berkumpul bertatap muka lewat virtual Zoom. Kami sadar Bapak, di saat-saat ini kami butuh kekuatan akan firman Tuhan sehingga kami tetap memiliki pengharapan, memiliki kasih dari Tuhan, bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha pengasih, penyayang, dan Tuhan yang penuh dengan mukjizat-Mu bagi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa, melalui ibadah Zoom ini, Engkau turut hadir. Engkau turut hadir di tiap-tiap keluarga yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang rindu akan kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih oleh karena Engkau memelihara kesehatan kami, memelihara kesehatan anak-anak kami, dan juga saudara-saudara dan keluarga kami. Namun Bapa, kami juga berdoa akan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Simbolon. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini dalam kesehatan, dalam panjang umur, baik juga di dalam keluarganya, sehingga kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu ini menjadi terang dan garam di dalam kehidupannya, terlebih di dalam pekerjaan dan pelayanannya sepanjang hari. Dan kami juga berterima kasih oleh karena para pemimpin kami di organisasi maupun di gereja, pendeta kami, para penatua telah memberikan dukungan support untuk kami dapat beribadah di Zoom ini. Dan kami bersyukur ini menjadi suatu kesempatan yang indah untuk kami selalu mendengarkan pekabaran Tuhan. Terlebih juga Bapak, kami juga berdoa akan saudara-saudara kami yang sedang berduka, di mana Tuhan telah izinkan beristirahat dari jerih lelahnya. Bapak Manihuruk, jemaat dari Pancur Batu, di mana ia telah berjuang untuk sembuh. Namun Engkau telah menetapkan yang terbaik bagi hamba-Mu ini, agar ia boleh beristirahat dan keluarga tetap kiranya Engkau hibur, sehingga mereka memiliki pengharapan, memiliki kekuatan, dan memiliki iman yang teguh hanya kepada Tuhan, bahwa kami akan bertemu jika Engkau datang kedua kali, dan kami akan bersorak-sorai menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian juga akan duka cita yang terjadi di tengah-tengah keluarga ketua kami, Bapak mertua N daripada Huta Barat, di mana Engkau juga telah izinkan beristirahat Ibu yang kami kasihi dari itu kami. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi, apapun rencana yang Tuhan telah sediakan bagi keluarga ini, kami tahu itu yang terbaik, dan kami percaya apapun rencana mereka untuk mengantarkan jenazah ke Bonapasogit atau ke kampung halaman untuk dikebumikan, biarlah Tuhan menyertai keluarga ini,
di dalam perjalanan maupun di dalam pemakaman, maupun pendeta dan penatua yang menjalankan tugas-tugas mereka. Dan terlebih juga Tuhan, keluarga yang sedang berduka, biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur. Kami tahu Tuhan, perpisahan bukan hal mudah bagi kami sebagai manusia, namun kami menyadari ini adalah jalan agar kami boleh memiliki pengharapan bahwa ketika kami beristirahat dan ketika kami memiliki pengharapan dan iman, ketika sangkakala dibunyikan, maka kami boleh bangkit dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami percaya Bapa, semua rencana-rencana yang telah Engkau rancang bagi kehidupan kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu adalah rancangan yang terbaik. Dan kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan segala sesuatunya bagi kehidupan kami, bagi masa depan kami, baik juga di masa-masa COVID ini Tuhan. Banyak pergumulan di antara setiap keluarga, baik ekonomi, pendidikan, bahkan juga Tuhan, di kami yang saat ini yang membutuhkan kekuatan iman akan apa yang kami lakukan, akan apa yang kami imani, supaya kami tetap terhindar dari jebakan kuasa kegelapan, sehingga kami tetap menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang membawa terang, membawa kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dikuduskan dan dimuliakan. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami, dan kami berserah hanya kepadamu, dan kami serahkan seluruh doa kami ini hanya melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kita tutup acara kajian kita dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 286. Bila Yesus akan mengumumkan. Temurang apa gitu? Kalau dimasukkan ini kedengaran. Orang aja kayaknya. Herman 321, nomor 22 yang HMKM, ya. Tapi nggak sandinya nggak bisa dilihat. Itu orang atasnya, cuman sandinya ini lah nggak tahu aku apanya. Itu orang. Orang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bisa. Huruf. Apa sistem orang juga ya? Doa penutup oleh Bapak M. Simbolon. Ya, mari kita minta doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemuliaan,
Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang baik bagi kami pada malam ini. Kami sudah mendengarkan sedikit firman Tuhan yang pada hakikatnya kami belum paham sebenarnya rencana Lucifer seutuhnya. Tapi biarlah melalui pelajaran yang singkat ini Tuhan, kami dapat mengetahui gambaran tentang rencana besar daripada setan untuk menjatuhkan umat-Mu kepada dosa yang sudah dipersiapkan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau lebih kuat, Engkau lebih tinggi daripada segala sesuatu ciptaan di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya dapat berserah kepada tangan-Mu, kepada kekuatan-Mu. Biarlah Engkau turunkan Roh Kudus kepada masing-masing kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan saudara-saudara yang lain yang tidak sempat hadir dalam acara Jumat ini. Kuatkan kami Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan dari surga kepada kami, supaya kami tidak diliputi oleh kebingungan tentang keberadaan suasana dunia yang kacau balau sekarang ini Tuhan. Berikan petunjuk bagi kami Tuhan, supaya kami dapat paham apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami persiapkan. Sehingga bila mana Tuhan datang nanti kami akan siap menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Sepanjang malam ini Tuhan kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, berkati semua yang kami kasih dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan, saudara-saudara kami yang kami kasih yang sedang berduka pada saat ini, yaitu keluarga Enuta Barat yang mertuanya lagi baru meninggal dan akan dibawa besok ke taruhan Tuhan. Dan kami berikan penghiburan sejati dari Tuhan. Berkati juga keluarga Mani Huruf yang sudah lebih dulu meninggalkan keluarga yang ditinggalkan. Tuntun keluarganya Tuhan, berikan penghiburan juga, berikan ketabahan dan kesabaran. Biarlah kami seluruhnya di dalam umat Tuhan yang berada di dunia ini Tuhan, kami persatukan kami menjadi umat yang selalu setia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan doa ini melalui anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran kita semua. Kiranya kita boleh tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.